Sebelum nonton video ini, please klik tombol subscribe dan klik lonceng. Terima kasih. Nah, oke, biasanya kita podcast di rumah. Nah, hari ini beda, kita lebih di alam. Di sini tempat biasanya Panglima Jilah meditasi diri bersatu dengan alam, ya Panglima. Nah, jadi ada beberapa sih pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan semoga menginspirasi juga untuk kaum muda, karena memang saya pengennya ini tersampaikan untuk kaum muda kita Panglima. Jadi ini di era digital ini kan, di era digital ini banyak sekali anak-anak muda kita yang mudah mengenal dunia digital, mungkin pengen konten dan pengen istilahnya tuh pengen jadi YouTuber gitu. Nah, tapi kan seperti Panglima tahu, banyak sekali video-video Panglima yang hanya klarifikasi namun diupload ulang dan diberi judul atau caption yang agak kurang menyenangkan seperti yang Panglima bilang tadi. Jadi saya pengen Panglima berikan pesan di sini, bagaimana tanggapan Panglima tentang itu. Saya berpesan kepada anak-anak muda yang sudah di era globalisasi, di era milenial ini, yang pastinya masing-masing insan itu ketika HP. Jadi gunakanlah sosial media itu dengan sebaik mungkin. Jangan membuat caption yang radikal, yang keras. Menurut saya itu ramah kepada semua orang. Baik ketika saya berhadapan dengan orang, kepada siapapun, tapi jangan membuat judul caption yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Saya tidak pernah rasis, saya tidak pernah bermusuhan sama orang. Ya, saya lahir di tanah yang damai, saya lahir di orang tua yang baik, di kampung yang damai, Tambora, itu berbagai macam etnis, dan kami adalah keluarga panutan bagi lingkungan kami. Nah, kami menerima semua orang bekerja di tanah kami, menggarap tanah kami. Bukan orang kami, tapi suku-suku Jawa, Madura yang kerja di tempat saya. Saya tidak pernah memilih suku, tapi kali ada YouTube saya yang dicuri-curi, kemungkinan judulnya rasis, judulnya apa segala. Saya tidak pernah berpandangan seperti itu. Kalian aja memberi judulnya seperti itu. Jadi orang itu dianggap saya ini semacam orang yang menakutkan buat orang. Dan saya bilang saya akan baik kepada semua orang, senyum buat semua orang, dan selalu memberikan kasih kepada semua orang. Siapapun akan saya bantu jika orang itu membutuhkan saya. Tapi kalau mengenai suku, jangan bilang, karena itu tanggung jawab saya. Orang Dayak tanggung jawab saya. Tapi kalau masalah berkehidupan sosial, jangan tanya saya, jangan ajarin saya. Saya sudah buktikan sosial saya kepada masyarakat. Orang itu mampu. Nah, itu sosial media lah yang baik. Jangan rasis, jangan menjelekkan orang. Bila mau dicubit, cubitlah diri sendiri dulu, baru mencubit orang lain. Bila mau jadi
guru-gurilah dulu diri kita sendiri. Kalau kamu tidak bisa menjadi matahari, cukuplah kamu menjadi pelita yang bisa menerangi di sekitar kita. Kalau kamu tidak bisa menjadi jalan besar, cukuplah kamu menjadi jalan setapak yang bisa dilalui banyak orang. Jadi artinya, jadi orang yang baik, jadi orang yang beradab, bermartabat, berpendidikan, dan bersosial tinggi. Ya, karena di dunia ini bukan hanya kamu yang ada, tetapi beragam warna, bahasa, suku, bangsa. Jadi harus cinta damai, cinta kasih dimanapun kita berada. Itu semuanya. Nah, saya lihat di sini daerah ini Panglima memang tempatnya masih alamnya terjaga ya, terjaga. Nah, di era yang modern ini Panglima sendiri bagaimana sih cara mempertahankan tanah Panglima ini agar tetap seperti ini, agar tanaman yang di sini bagus, masih hutannya masih alami sekali saya lihat. Ya. Pertama-tama saya menolak namanya pertambangan, perkebunan. Kompak di kampung, kita membangun kampung kita mengelola kampung kita kelola hutan kita kelola sendiri tanah kita. Ada binatang banyak di hutan, ada banyak ikan di sungai, ada banyak tumbuhan sayur-sayuran di daratan. Silakan, ini supermarket kita. Alam ini menyediakan fungsinya untuk kita. Jadi kalau kita serahkan dengan orang dengan perkebunan, orang yang dapat untungnya, orang yang dapat dagingnya, kita dapat kulitnya. Habis itu kalian dipenjarakan. Ya, kalian akan jadi kuli di tanah kalian. Tapi kami di Sambora ini tidak pernah menyerahkan tanah-tanah kami kepada PT-PT, kepada perkebunan maupun pertambangan. Alam kami masih asri, kami masih hidup, kami sejahtera di Sambora ini. Ya, sejahtera. Silahkan datang ke kampung kami. Kami mengalahkan orang-orang yang banyak perkebunan, pertambangan, tetapi kampungnya payah cerita. Kalian lihat sendiri. Ya, masih bagus, beneran masih sangat bagus lah pokoknya. Kalau di sini alamnya masih benar-benar dijaga oleh masyarakat di sini, sangat kompak. Di sini juga berbagai etnis, berbagai suku, namun hidupnya berdampingan. So ini sih himbauan, bukan untuk suatu kalangan atau apalah gitu bermedia sosial, mungkin tolonglah lebih bijak lagi, jangan memprovokasi, jangan menilai suatu hal yang memang di luar jangkauan kita, di luar pengetahuan kita. Nah, seperti mengatakan di sini barbar atau apa, padahal yang ngomong gitu juga memang orang luar. Jadi orang luar yang tidak tahu kami di sini, yang benar hidup berdampingan, berani berkomentar negatif untuk kami. Jadi tolonglah bijak yang pastinya bermedia sosial. Kami tidak pernah di Kalimantan ini hidup seperti yang Anda bayangkan. Kami ribut itu diprovokasi oleh orang luar. Orang datang provokasi kami, yang mana otaknya yang nggak beres itu kena, tapi yang pintar nggak akan mau. Saya yakin di sini alamnya kaya, orangnya ramah. Yang kedua, sekali datang pasti mau datang lagi. Oke, jadi itu pesan-pesan Panglima. Semoga generasi penerus bisa memahami dan bisa menerima, bisa mencermati apa yang beliau sampaikan, dan semoga alam Kalimantan ini, bumi Kalimantan ini selalu damai seperti harapan kita di sini. Jadi mohon bagi yang di luar mungkin please jangan pecah belah, jangan berkomentar. Datang dulu ke Kalimantan, makanya bakalan tahu dengan Kalimantan ini. Oke, sekian dulu. Ntar kita tanya-tanya lagi. Yo, makasih. Terima kasih Panglima. Ini dulu tempat ini waktu saya masih kecil.
ini sempat jadi rumah kami yang kedua selain yang di situ. Ini dulu letaknya, ini dulu kolam, ini pancur bambu, karena air dikasih saluran dari bambu, dinamakan pancur. Jadi hari-hari saya itu setiap pagi sama sore mandinya di sini di kolam ini karena nggak pernah di sini, jadi kayak gini nggak terawat. Ini tanah kita semua nih, ini ada tanah orang di sini. Ini nggak pernah dijual, berapa kali orang minta nggak pernah dijual. Sayang tanah itu ibarat tubuh kita. Kalau kita rawat, kita sehat. Itu juga dengan tanah kita dan hukum kita, kalau kita rawat sehat juga, udaranya sehat, manfaatnya banyak ya, nggak pernah kekurangan sih, dikasih kecukupan terus sama Tuhan. Nah kita juga mensyukuri dengan yang ada, memelihara yang ada, melestarikan yang sudah ada. Jadi tugas kita sebagai manusia harus menjaga alam yang dititipkan oleh leluhur ini, oleh Subhana, untuk kita, untuk keseimbangan manusia alam tidak dirusak, banjir, longsor. Kita mau buat rumah susah, tidak dirusak, ini tinggal ngambil aja, tidak pakai beli-beli. Ada sensor, nah besek mau buat rumah, terserah mau buat gedung ke apa, terserah, barangnya ada. Yang penting tidak malas. Kalau malas ya buat rumah, kalau tidak malas ya gesek, ngambil ke hutan, tidak pakai beli-beli. Itu enaknya yang ada hutan. Pengen mau nyari daging, bawalah senapang, berburu, malam ke hutan. Bila mau mancing, ya mancing aja situ, ikan banyak. Yang penting umpannya aja, sama pancingnya. Enak, tenang, ya, sehat. Jangan lihat saya lahir di hutan ya, dikira kalian ini tidak maju. Saya juga punya segalanya, saya tidak mau sombong. Tapi hasil itu bukan hasil dari saya jual bukan saya, enggak. Jual batu ini atau jual tambang ini atau jual kayunya, enggak. Dari keringat sendiri. Tidak ada namanya istilah jual barang itu, enggak. Menikmati hidup ini, sehat, puji Tuhan, cukup makan, itu aja sudah cukup. Saya paham hidup ini hanya sementara di sini dan mengalir, harus bermanfaat untuk orang banyak. Saya harus mengabdikan hidup saya untuk orang. Saya paham itu semuanya karena saya tengok pengalaman. Dan sekali-sekali juga saya harus kembali lagi di hutan ini. 70% ya hidup saya ya di kampung-kampung, pedalaman di hutan juga maksudnya. Saya tidak perlu ada bumbu-bumbu lah sebenarnya. Saya aja apa adanya, tidak perlu kan repot-repot menurut saya pakai segala sewa tenda, pakai segala apa. Saya lebih suka yang murah meriah alami, seperti saya sendiri lahir di hutan. Tapi jangan nengok saya di hutan ya, kalian kira saya ini orang yang kuno atau yang dungu atau yang iya. Otak saya pintar, saya punya kehidupan ya, puji Tuhan cukup ada makan untuk tidur itu. Kalau saya lahir di hutan, saya kampungan, dan masalah bisa ini gila, saya manfaatkan semuanya alam ini untuk saya, bagaimana saya mendapatkan manfaat dari menjaga alam untuk saya hidup. Saya tidak akan menjual kalian, saya tidak akan merusak kalian. Kalian kasih saya jalan rezeki saja. Diberikan mereka, dibantu dengan doa, dibantu dengan adat, ya rezeki itu ada. Gitu kan.
Semoga anak-anak besok kelak juga bisa menyatukan ini, menjaga alam ini, batu, tambang, kayu-kayu, binatang-binatang. Semoga mereka juga bisa menikmatinya. Dan hidup mereka harus makmur, bukan jadi pengemis, menjadi kuli di tanah sendiri. Itu cita-cita saya. Semoga apa yang saya ciptakan ini itu dijawab oleh Allah di belakang. Amin. Jadi itulah sepenggal cerita yang menginspirasi dari Panglima Jila. Semoga kita kaum muda harus bisa mengikuti jejak beliau, bahwa alam ini memang mati-matian sepertinya beliau jaga. Seperti yang kita lihat, beliau kesana kemari melakukan aktivitas pertemuan dengan tokoh-tokoh daerah, mendeklarasikan untuk menjaga alam Kalimantan. Karena begini ya, hutan ini adalah paru-paru dunia. Jika paru-paru itu dirusak, kita bernapas bakalan susah, oksigen itu dari alam. Berpikirlah sebelum merusak hutan. Bagi para pendaki itu saya sangat apresiasi, mereka pendaki yang baik, menjaga hutannya, tidak membuang sampah sembarangan. Seperti itulah kira-kira. Jadi semoga kisah-kisah yang beliau sampaikan menginspirasi semua orang, baik dari suku manapun, agama apapun, dan dari daerah manapun. Ya, sekian dulu vlog kali ini. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Sarga, Basengat Kak Jubata. Arus.